Namaku Slamet, TKI biasa yang nasibnya tak luar biasa. Setelah kabur dari majikan karena perlakuan tidak manusiawi, aku nekat bertahan hidup di kota asing ini sendiri dan tanpa arah. Sampai akhirnya aku bersembunyi di dalam gudang sebuah restoran kosong. Tapi nasib berubah drastis ketika seorang janda bule pemilik restoran itu menemukanku. Bukan untuk mengusir, tapi malah menawarkanku pekerjaan. Dan kemudian sesuatu yang jauh lebih mengejutkan, lamaran pernikahan. Slamet baru 3 bulan bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah restoran fusion ternama di jantung kota Melbourne. Setiap hari ia datang paling pagi dan pulang paling malam, mengelap meja, mengepel lantai dan membersihkan peralatan dapur hingga kinclong. Meski pekerjaannya melelahkan, ia jarang mengeluh. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk dikirim ke kampung halaman di Cilacap, tempat ibunya yang sudah tua dan adiknya yang masih sekolah menanti uang darinya. Malam itu, restoran baru saja tutup setelah acara makan malam besar. Sisa-sisa makanan dan saus berserakan di dapur. Ia mengerjakan semuanya sendirian karena rekan kerja lainnya sudah pulang. Tangannya pegal, kakinya gemetar, dan matanya terasa berat. Setelah menyelesaikan bagian terakhir, ia berjalan pelan ke gudang penyimpanan untuk mengambil nafas sejenak. Di tempat itu, udara dingin dari AC dan bau karung kentang membuatnya merasa sedikit tenang. Ia duduk di sudut, bersandar pada kotak minuman, dan menutup matanya hanya untuk sebentar. Tapi rasa lelah yang menumpuk mengalahkan niatnya, dan dalam hitungan menit ia tertidur pulas tanpa tahu waktu sudah lewat tengah malam. Entah berapa lama ia tertidur, tapi selamatnya tiba-tiba terbangun oleh suara yang asing. Ruangan gudang itu masih sama seperti terakhir kali ia lihat. Pencahayaan remang dari lampu neon yang menggantung di langit-langit, bau sayur mayur, dan dentingan kipas angin tua yang berputar malas. Namun malam itu terasa berbeda. Ada suara langkah sepatu, pelan, tapi mantap bergema di lantai semen. Slamet langsung siaga. Ia refleks mendongak dan melihat sosok wanita berdiri di ambang pintu gudang. Rambut pirangnya disanggul rapi, ia mengenakan blazer hitam, dan sepatu hak tinggi yang mengkilap. Wajahnya tegas dan tak banyak senyum. Slamet langsung mengenalinya. Itu Margaret, sang pemilik restoran. Janda kaya yang terkenal dengan ketegasan dan kontrol penuh atas semua lini bisnisnya. Dia hampir tak pernah turun langsung ke area dapur, apalagi tengah malam seperti ini. Jantung Slamet berdegup cepat. Kepalanya langsung dihantui pikiran buruk. Apakah dia akan dipecat karena ketahuan tidur saat jam kerja? Matanya tak bisa lepas dari sosok perempuan itu, yang kini menatapnya lurus dengan ekspresi datar dan aura yang sulit ditebak. "Kenapa kamu tidur di sini?" tanya Margaret dengan nada datar, nyaris dingin tapi bukan suara yang meledak-ledak seperti yang dikhawatirkan Slamet. Suaranya tenang, namun penuh tekanan. Seperti tali yang ditarik pelan tapi kuat. Slamet tersentak, buru-buru bangkit sambil nyaris terjatuh karena tubuhnya masih kaku. Ia membungkuk dalam-dalam, refleks meminta maaf dalam bahasa Inggris patah-patah. Suaranya bergetar. "Sorry, miss. I was tired. Only rest for a moment." Ucapnya sambil menunduk, berusaha menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud tidur, hanya duduk sebentar untuk mengistirahatkan badan. Ia tahu posisinya rapuh, TKI tanpa kontrak permanen yang baru 3 bulan bekerja. Sekali salah bisa langsung diusir pulang tanpa ampun. Margaret tak langsung menjawab. Ia hanya diam, memandang Slamet dari atas ke bawah, seolah menilai sesuatu lebih dalam dari sekadar kesalahan disiplin. Tatapan matanya menusuk, dan dalam diam itu, ketegangan makin tebal terasa. Slamet berkeringat dingin menanti apakah nasibnya malam itu akan berubah jadi mimpi buruk atau masih bisa diselamatkan. Namun yang terjadi berikutnya benar-benar di luar dugaan Slamet. Alih-alih memarahinya atau memanggil manajer untuk menindak, Margaret justru melangkah masuk perlahan ke dalam gudang dan menutup pintu di belakangnya dengan bunyi klik yang terdengar keras di tengah kesunyian. Slamet menegang, matanya mengikuti setiap gerakan wanita itu yang kini berjalan menyusuri rak bahan makanan. Suasana seketika berubah aneh. Ruangan yang tadinya hanya gudang biasa kini terasa seperti ruang interogasi.
atau bahkan lebih dari itu. Margaret berhenti di dekat rak anggur, tangannya menyentuh botol, seolah mencari yang cocok, namun matanya terus mengarah pada Slamet. Lalu ia berkata dengan suara lembut namun penuh makna, "Kau beda dari yang lain." Kalimat yang sangat tidak ia duga, membuat Slamet bingung antara merasa terancam atau dipuji. Bulunya berdiri, bukan karena takut dipecat, tapi karena tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ini bukan percakapan antara bos dan pegawai. Ini seperti babak awal dari sesuatu yang tak terduga. Ia berdiri membeku, tak berani menjawab atau bergerak. Sementara Margaret hanya menatapnya, penuh teka-teki. Slamet mencoba memaksakan senyum sopan, walau wajahnya jelas menunjukkan kecemasan yang sulit disembunyikan. Ia bukan pria bodoh. Ia tahu bahwa hubungan antara atasan dan bawahan bisa sangat berbahaya jika sudah keluar dari jalur profesional. Terlebih ini Margaret, wanita dengan reputasi kuat dan kekuasaan penuh atas restoran ini. Jika dia mau, Slamet bisa diangkat menjadi orang penting atau dibuang seketik. Tapi mengapa sekarang situasinya justru terasa seperti sedang diuji, bukan diinterogasi? Margaret memiringkan kepalanya, lalu tanpa berkata apa-apa, ia duduk di atas tumpukan karton bekas yang disusun rapi di sudut ruangan. Dengan santai, ia menepuk karton di sebelahnya. "Sit," ucapnya, suaranya lembut, tapi seperti perintah. Slamet ragu sejenak, lalu akhirnya duduk dengan canggung. Margaret menatapnya dengan tatapan yang tak bisa ditebak. Antara simpati, ketertarikan, atau sesuatu yang lebih rumit. "Tenang saja," katanya tiba-tiba. "Aku tidak akan mengadukanmu." Kalimat itu seharusnya melegakan, tapi justru membuat Slamet semakin bingung. Ada sesuatu di balik kata-kata itu. Sesuatu yang membuat malam ini tak akan menjadi malam biasa lagi. Margaret perlahan membuka percakapan yang lebih personal. Menanyakan dari mana asal Slamet, bagaimana hidupnya sebelum datang ke Australia, dan kenapa ia memilih pekerjaan berat seperti ini. Slamet masih bingung tapi berusaha sopan, menjawab sejujur mungkin. Ia bercerita tentang desanya di Cilacap, tentang sawah milik keluarganya yang sempit, musim panen yang tak menentu, serta adik perempuannya yang ingin jadi guru tapi harus berhenti sekolah karena biaya. Ia juga menceritakan ayahnya yang sakit paru-paru karena bertahun-tahun jadi buruh tebang kayu. Margaret mendengarkan dengan tenang, kepalanya sedikit menunduk, seolah-olah sedang mendengar kisah dari dunia yang jauh. Matanya berkaca-kaca, dan sesekali ia menggigit bibir bawahnya. Slamet heran, tak pernah terpikir oleh dirinya bahwa seorang wanita sekuat dan sekaya Margaret akan tertarik mendengar cerita hidupnya. Apalagi dengan ekspresi seperti itu, seolah ia benar-benar peduli. Slamet mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ini sekadarkah rasa kasihan? Atau ada alasan lain yang lebih rumit dan tak terduga? Ia tidak tahu, tapi firasatnya mengatakan bahwa malam itu belum akan selesai begitu saja. Obrolan itu sempat hening, hanya terdengar dengusan kipas tua yang memutar udara basi gudang. Lalu tiba-tiba Margaret bergerak lebih dekat. Sangat dekat. Slamet kaget tapi tak berani mundur. Nafas wanita itu kini terasa di wajahnya, hangat dan wangi parfum mahal yang samar-samar menyengat. "Aku sedang sendiri," bisiknya. Suara rendah itu membuat jantung Slamet melonjak tak karuan. "Aku lelah. Lelah memilih pria yang hanya tertarik pada kekayaanku." Matanya tajam tapi ada kesedihan dalam ucapannya. Slamet nyaris tak bisa menelan ludah. Kata-kata Margaret bagai pancing yang dilemparkan ke tengah danau hatinya yang tenang. Ini bukan gombalan murahan. Ini semacam kejujuran yang ditumpahkan dalam ruangan yang tak pantas jadi tempat pernyataan seperti itu. Slamet sadar, posisinya rumit. Ia bukan pria munafik. Tentu ia tertarik pada wanita cantik seperti Margaret, tapi situasinya terasa seperti jebakan. Jika ia menanggapi, bisa dianggap memanfaatkan. Jika ia menolak, bisa dianggap tak tahu diri. Ketegangan menggantung di antara mereka, membuat udara di gudang semakin sesak. Lalu, tanpa peringatan, Margaret berdiri. Ia membalikkan badan dan melangkah ke pintu gudang, seolah hendak meninggalkan Slamet begitu saja. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, ia menoleh.
Matanya menatap Slamet tajam, lalu suaranya keluar pelan namun jelas, seperti angin malam yang dingin tapi tajam. Kau tahu, kalau kau bersedia, aku ingin sesuatu lebih dari sekadar pegawai. Hening. Slamet hanya bisa menatap punggungnya yang masih tegak meski ucapannya baru saja meledakkan kebingungan dalam pikiran pria itu. Apakah dia sedang melamar? Ataukah itu hanya godaan seorang wanita kesepian? Slamet tak tahu harus bereaksi bagaimana. Dalam budaya tempat ia dibesarkan, semua ini sungguh tak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang janda kaya, pemilik restoran, melontarkan tawaran seperti itu hanya karena ia ketahuan tidur di gudang? Tapi mata Margaret tadi sungguh-sungguh. Tak ada canda, tak ada permainan. Ia serius. Saat pintu akhirnya terbuka dan cahaya dari lorong masuk, Slamet masih terpaku di tempatnya, menatap ruang kosong yang baru saja ditinggalkan wanita paling misterius yang pernah ia temui. Malam itu, Slamet tidak bisa tidur. Di mes yang sempit dan pengap, ia berbaring di ranjang susun bawah, menatap langit-langit yang retak dan penuh noda lembab. Angin malam Australia tak masuk ke jendela, tapi pikirannya penuh badai. Ia memutar ulang semua yang terjadi di gudang. Setiap kata, setiap tatapan, setiap desahan, nafas Margaret yang terlalu dekat. Apa sebenarnya yang dimaksud wanita itu? Apakah ia ingin menikahinya? Atau hanya menginginkan teman sesaat untuk mengisi kesepian? Pikiran-pikiran itu membuat Slamet bergidik, bukan karena takut semata, tapi karena sadar bahwa tawaran itu menyentuh inti kehidupannya. Harga diri, kesetiaan pada keluarga di kampung, dan batas-batas moral yang selama ini ia jaga. Tapi di sisi lain ini mungkin kesempatan langka. Hidup nyaman, status lebih baik, bahkan mungkin kekuatan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah salah jika seorang TKI sederhana seperti dirinya mendapatkan cinta atau kekuasaan? Tapi bisakah semua itu datang tanpa bayaran yang mahal? Ia memejamkan mata, tapi suara Margaret terus menggaung di kepalanya. Pagi harinya, Slamet datang bekerja lebih awal dari biasanya, dengan pikiran yang masih berkabut. Ia belum sempat memakai celemek ketika seorang staf menyampaikan bahwa Margaret memanggilnya ke ruang atas. Jantungnya langsung berdebar lebih cepat. Di dalam ruangan berpanel kayu gelap itu, Margaret duduk di balik meja kaca, mengenakan gaun biru elegan yang membuatnya terlihat seperti bangsawan Eropa. Senyumnya terlihat ramah, tapi mata itu, mata yang kemarin hampir membuat Slamet gemetar setagaki, tetap tajam dan penuh maksud. Kau sudah pikirkan semalam? Tanyanya langsung, tanpa basa-basi seperti seorang pebisnis yang ingin segera mendapat jawaban. Slamet kaku, menatap kakinya sendiri sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ia bahkan belum tahu apa yang hendak ia katakan, tapi rasanya sudah tak mungkin mundur. Margaret lalu berdiri dan mendekat. Kalau kau setuju, ada hidup baru menantimu, bisik. Busketach, bisiknya. Dan saat itu Slamet sadar, ia baru saja melangkah masuk ke dunia yang asing, dunia yang bisa mengangkatnya tinggi atau menghancurkannya dalam sekejap. Kalau kau setuju, ucap Margaret pelan namun penuh tekanan, aku akan beri kamu kontrak kerja tetap, tempat tinggal yang layak, dan hidup baru. Kata-kata itu bergema di kepala Slamet seperti mantra. Ia ingin menolak atau paling tidak bertanya lebih jauh, tapi lidahnya seperti membatu. Di balik pikirannya yang kacau, wajah ibunya muncul. Ibu yang kini sakit-sakitan di kampung, yang dulu menjual cincin kawinnya agar Slamet bisa bayar agen TKI dan berangkat ke Australia. Lalu adiknya, yang tak pernah lagi bisa beli seragam sekolah karena penghasilan ayah mereka yang hanya cukup untuk makan. Tawaran Margaret seperti pintu keluar dari jeratan hidup miskin yang selama ini menghimpit keluarganya. Tapi, kenapa pintu itu terasa seperti perangkap emas? Slamet tahu, keputusan ini bukan lagi tentang dirinya semata. Ini tentang harapan orang-orang yang menggantungkan hidup padanya. Dan dalam hati kecilnya, ia sadar betul, jika ia salah langkah, harga yang harus dibayar mungkin jauh lebih mahal daripada tiket pesawat ke negeri ini. Tapi jika benar, mungkinkah ini awal kehidupan baru? Namun seiring waktu berjalan, Slamet mulai menyadari sesuatu yang mengusik pikirannya.
Tawaran Margaret terlalu mulus, terlalu cepat, dan terlalu tidak masuk akal. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang TKI pembersih dapur yang tak tamat SMA. Lalu mengapa wanita sekelas Margaret, pemilik restoran mewah yang kaya dan cerdas, tiba-tiba tertarik padanya seperti itu? Apa benar ia hanya lelah dengan pria yang mengejar hartanya? Ataukah ada alasan lain yang lebih gelap, lebih rumit, yang belum sempat terungkap? Rasa curiga itu pelan-pelan menggantikan rasa penasaran yang sempat tumbuh. Ia mulai melihat gerak-gerik Margaret dengan kacamata baru. Senyum itu terlalu terkontrol, ucapannya selalu mengandung lapisan makna tersembunyi. Slamet tak tahu mana yang jujur dan mana yang manipulatif. Di satu sisi, ia mulai terbiasa dengan perhatian wanita itu. Tapi di sisi lain, ia merasa seperti burung yang diberi makanan dalam sangkar emas. Manis tapi menjebak. Hatinya jadi ladang perang antara logika dan rasa. Dan setiap hari, bisikan kecil di kepalanya bertanya, apa yang sebenarnya diinginkan Margaret darimu? Perlakuan terhadap Slamet di restoran berubah drastis. Ia tidak lagi ditugaskan membersihkan toilet atau dapur. Sekarang, tugasnya hanya duduk di ruang tunggu VIP, menyiapkan teh untuk Margaret, atau sekadar menemaninya berbicara sebelum restoran book. Seragam kerja lamanya diganti jas hitam dan sepatu kulit. Bahkan ia diberi ponsel baru, iPhone keluaran terbaru, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan bisa dimiliki. Pegawai lain mulai memperhatikan perubahan itu. Bisik-bisik mulai terdengar dari dapur hingga ruang makan. Ada yang sinis menyebutnya cowok simpanan. Ada juga yang terang-terangan iri, menganggap Slamet hanya beruntung secara seksual. Slamet pura-pura tidak peduli, tapi hatinya bergolak. Ia tak pernah meminta semua ini. Namun sekarang ia seperti ikut arus deras yang tak bisa ia lawan. Setiap kali Margaret menatapnya di tengah restoran, ia merasa seperti ditampilkan, dipamerkan sebagai milik pribadi di depan umum. Ia mulai rindu jadi orang biasa. Rindu rasa capek setelah mengepel, rindu suara tawa teman-teman dapur. Tapi ia juga sadar, tidak ada jalan balik. Ia sudah terlalu jauh masuk dalam permainan ini. Malam itu, setelah makan malam bersama Margaret di ruang private restoran, wanita itu tiba-tiba menawarkan untuk mengantar Slamet pulang. Ia menolak halus, tapi Margaret tetap memaksa, bahkan membukakan pintu mobil mewahnya. Sepanjang perjalanan, mereka nyaris tak bicara. Slamet hanya memandang keluar jendela, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Mobil berhenti, bukan di mes tempat ia tinggal, melainkan di depan sebuah rumah besar bergaya Victoria, berhalaman luas dan berpagar besi hitam. Ini milikmu. Kalau kau bersedia jadi milikku juga, ucap Margaret, sambil mematikan mesin mobil. Tatapannya lembut, tapi ada tekanan dalam nada suaranya. Slamet membeku. Ia tahu itu bukan permintaan biasa. Itu lebih menyerupai ultimatum. Rumah megah itu terlihat indah dari luar. Tapi malam itu, rumah itu tampak seperti istana kutukan. Apakah ini benar cinta? Atau hanya keinginan Margaret untuk menguasainya sepenuhnya? Hatinya berteriak, tapi mulutnya diam. Dan untuk pertama kalinya, Slamet benar-benar merasa takut. Bukan pada Margaret, tapi pada kemungkinan bahwa ia telah masuk ke dalam permainan yang mematikan. Ketakutan itu membuat Slamet mulai menggali masa lalu Margaret. Ia tidak bisa lagi mengabaikan keganjilan-keganjilan yang terus bermunculan. Ia bertanya diam-diam pada pegawai lama, pura-pura iseng sambil istirahat di dapur belakang. Dari sana, ia mendengar gosip-gosip menyeramkan. Margaret pernah menikah 2 kali. Suami pertamanya ditemukan tewas karena overdosis obat tidur, katanya depresi berat. Suami keduanya, pria muda asal Perancis, ditemukan mengambang di kolam renang rumah mereka, tenggelam saat sedang berenang malam-malam. Tapi yang membuat Slamet merinding, tidak ada satupun bukti bahwa Margaret terlibat. Polisi menyatakan semua itu sebagai kecelakaan, tapi para pegawai punya pendapat lain. Kalau dia mau seseorang menghilang, dia bisa buat itu kelihatan alami, bisik seorang koki. Slamet menelan ludah. Ia mulai menyadari bahwa di balik gaun mahal dan senyum manis Margaret,
Tersembunyi sosok wanita yang tidak bisa ditebak. Apakah ia wanita kesepian yang hanya mencari cinta? Ataukah pemangsa yang membungkus niatnya dengan kelembutan mematikan? Slamet merasa dadanya sesak setiap kali mengingat wajah ibunya. Wanita tua yang sabar dan penyayang itu selalu berkata, "Yang penting kamu selamat di negeri orang, Matt." Tapi kini, keselamatan itu terasa kabur. Slamet merasa dirinya bukan hanya sedang bekerja di luar negeri, tapi juga sedang bermain dalam teka-teki hidup yang pelik. Ia tahu ia tidak bisa terus berada di tengah-tengah, menggantung di antara tawaran kemewahan dan naluri bertahan. Karena itu, malam itu ia duduk di pojok mes, menulis surat panjang untuk ibunya di selembar kertas bekas pembungkus bumbu dapur. Surat itu bukan hanya kabar, tapi semacam wasiat batin. Ia menulis tentang keraguannya, tentang wanita yang membuatnya bingung, dan tentang kemungkinan bahwa ia akan mengambil keputusan yang bisa mengubah hidupnya atau menghancurkannya. Di akhir surat, ia menuliskan kalimat pelan tapi dalam. "Kalau suatu hari aku tidak kembali, doakan aku, Bu. Mungkin ini sudah takdir anakmu." Tangan Slamet bergetar saat melipat kertas itu. Ia sadar, keputusan yang akan ia ambil bukan sekadar tentang cinta. Ini soal hidup dan mati. Malam berikutnya, Margaret mengundangnya makan malam di balkon rumahnya. Udara dingin Melbourne bercampur aroma lavender dari kebun kecil di bawah mereka. Di atas meja bundar berlapis taplak rendah. Lilin menyala lembut, sebotol anggur putih terbuka setengah, dan alunan musik klasik mengisi ruang di antara mereka. Slamet merasa seperti terseret ke dalam dunia yang asing, seperti mimpi yang terlalu mewah untuk dimiliki orang sepertinya. Margaret malam itu tampil luar biasa anggun, mengenakan gaun hitam tanpa lengan dan anting mutiara. Ia tersenyum, tapi sorot matanya tetap tajam, seolah membaca isi hati Slamet. Di tengah makan, wanita itu tiba-tiba mengeluarkan kotak kecil beludru merah dari sakunya. Ia meletakkannya di atas meja, membuka perlahan, dan di dalamnya ada cincin emas putih berkilau. "Will you marry me?" Tanyanya dengan suara pelan tapi jelas, tatapan matanya seperti menembus dada Slamet. Di balik wajah penuh harap itu, Slamet masih bisa melihat kendali. Seperti singa betina yang bersiap menerkam jika buruannya menolak. Malam itu, angin terasa dingin menusuk tulang, meski tubuh Slamet berkeringat dingin. Slamet menatap kotak cincin itu lama, seolah menanti jawaban datang dari benda mati. Margaret tidak memaksanya, tapi keheningan itu justru menciptakan tekanan yang luar biasa. Detik demi detik berlalu seperti jam. Di balik kecantikan dan kelembutan malam itu, Slamet bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ia tahu, jawaban ya bukan hanya berarti menikahi seorang wanita. Itu berarti menyerahkan hidupnya pada seseorang yang penuh rahasia, dan mungkin berbahaya. Tapi di sisi lain, menolak bisa berarti kehilangan semua. Pekerjaan, tempat dia tinggal, bahkan mungkin keselamatannya. Ia merasa seperti seekor rusa yang dikelilingi serigala yang bersenyum. Jantungnya berdegup seperti genderang perang. Mulutnya ingin berkata tidak, tapi suara itu tertahan di kerongkongan. Entah kenapa, malam itu, Slamet merasa seolah kekuatan tak kasat mata sedang mendorongnya untuk mengangguk. Seakan semesta memaksanya memilih takdir yang sudah ditentukan. Matanya kembali menatap Margaret, wanita yang tak ia mengerti, tapi kini memegang kendali penuh atas hidupnya. Dan saat ia membuka mulutnya untuk menjawab, sebuah suara keras memecah malam. Teriakan dari bawah balkon membuat Margaret langsung berdiri. Suara langkah kaki tergesa terdengar di tangga batu yang menuju taman. Dari balik semak-semak, muncul seorang pria tua dengan rambut acak-acakan dan wajah penuh amarah. "Dia bukan wanita yang kau kira." Teriaknya keras, tangannya menunjuk ke arah Margaret. Slamet bangkit dari kursinya, tubuhnya menegang. Margaret tampak pucat, untuk pertama kalinya terlihat goyah. "Siapa dia?" tanya Slamet cemas. Pria tua itu mendekat, napasnya terengah tapi sorot matanya menyala. "Aku ayah dari suami pertamanya, Margaret membunuhnya," katanya tanpa ragu. Slamet tertegun. Margaret mencoba menyelah, memohon pria itu untuk pergi, namun suara pria itu makin keras. "Anakku bukan overdosis.
Dia dibunuh perlahan, dijebak dengan racun. Semua bukti dihilangkan, tapi aku tahu. Aku tahu semua, anak muda. Suasana malam yang romantis berubah jadi adegan thriller. Selamat menoleh ke Margaret dan melihat sesuatu di matanya. Bukan ketakutan, tapi kemarahan. Wanita itu berubah wajah. Selamat tahu, malam ini ia telah melihat sisi Margaret yang sebenarnya. Dan belum tentu ia bisa lari. Segalanya berubah dalam hitungan detik. Margaret mencoba meredam situasi, mengulurkan tangan pada pria tua itu, memintanya diam. Tapi Slamet sudah mundur perlahan, napasnya memburu. Jantungnya seakan hendak pecah. Ia kini bukan hanya bingung, ia takut. Selama ini, ia seperti dibawa masuk ke sebuah dunia palsu, penuh ilusi dan ancaman tersembunyi. Kata-kata pria tua tadi menggema di telinganya. Dia membunuh suamiku. Apakah ini cinta atau jebakan mematikan? Margaret menoleh ke Slamet, wajahnya keras, penuh tekanan. Jangan dengarkan dia sudah gila, katanya cepat. Tapi Slamet melihat ketegangan di sorot matanya. Ia tahu, malam ini ia harus memilih tetap di sisi Margaret atau pergi sekarang juga, sebelum segalanya terlambat. Dalam pikirannya, wajah ibu dan adiknya melintas. Ia tak boleh mati di negeri orang. Ia tak boleh jadi korban ketiga. Tanpa banyak kata, Sabta Banjata, Slamet berbalik dan lari menuruni tangga, meninggalkan Margaret yang berdiri kaku, dan pria tua yang masih berteriak dalam gelap. Langkah kakinya menggema, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Slamet merasa hidupnya benar-benar dipertaruhkan.